Hai, welcome back di channel Taman Kebon Dalam. Alhamdulillah tambah satu. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant lovers, plant addicts, plant hobbies, plant parent, plant moms, and plant dads dimanapun semua teman-teman berada. Doa saya yang terbaik adalah semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan berbahagia, dan tidak berkekurangan sesuatu apapun. Dan semoga teman-teman yang beragama Muslim juga puasanya lancar di Ramadan tahun 2022 ini. Ada satu kejutan, saya ambil dulu ya. Ya, ini adalah kejutannya. Ini adalah kejutan bagi saya sendiri, karena di bulan April adalah bulan kelahiran saya. Walaupun saya tidak pernah merayakan hari kelahiran, hari ulang tahun saya, tetapi untuk kali ini saya membelikan sesuatu untuk diri saya sendiri sesuai dengan title-nya. Ini adalah Philodendron Whippleway yang dijual di toko Day_Flora yang berkedudukan di Bogor. Dari sekian lama mencari-cari di Tokopedia, barulah kemudian saya menemukan satu Philodendron Whippleway yang cukup harganya kira-kira terjangkau dengan saya. Kemudian itulah saya memutuskan untuk melakukan chat gitu ya dengan Bang Ade Setiawan yang adalah admin dari toko De Flora di Tokopedia. Kemudian dari chat itu ini adalah slide ketika di etalase. Kemudian Bang Ade Setiawan mengirimkan gambar atau foto terbaru yang terupdate tentang Philodendron Whippleway ini. Jadi beliau mengirimkan gambar di slide berikut. Itu adalah foto terupdate. Kemudian saya melakukan negosiasi dan deal. Akhirnya walaupun negosiasi itu tidak dilakukan di Tokopedia karena sekali lagi sebagai plant enthusiast dengan dana jajan tanaman yang terbatas, kemudian saya melakukan pembelian di luar Tokopedia, jadi melalui WA, karena memang limit pembayaran di Tokopedia juga saya tidak dapat memenuhinya. Kemudian saya melakukannya di luar. Jadi ada satu hal sebenarnya di detik yang sama dalam kehidupan kita mungkin akan mengalami satu kegembiraan bagi seseorang, tetapi mungkin suatu kesedihan bagi orang lain, dan itulah yang baru saya ketahui ketika saya melakukan chat dengan Bang Adi Setiawan. Jadi beliau terlambat membalas dari chat saya di Tokopedia. Kemudian saya baru mengetahui bahwa Bang Adi Setiawan itu sedang berada di rumah sakit karena istrinya sedang mengalami keguguran dan harus dilakukan tindakan kuret gitu ya. Jadi dengan kesempatan ini juga saya turut menyatakan rasa simpati yang sedalam-dalamnya, rasa duka cita, rasa belas kasih kepada Bang Ade Setiawan, khususnya kepada istri beliau. Semoga doa saya yang terbaik adalah istri beliau diberikan nikmat kesembuhan, nikmat kesehatan, cepat segera pulih seperti sedia kala, supaya nanti di hari Raya Lebaran 2022 ini juga dapat berkumpul, dapat menikmati kebersamaan dengan Bang Ade Setiawan. Doa saya yang terbaik kepada Bang Ade Setiawan. Jadi kemudian memang paket ini baru datang semalam setelah saya melakukan pembelian di tanggal 22 April 2022. Jadi ini adalah salah satu, bukan wishlist, tapi memang Whippleway adalah salah satu tanaman yang cukup diminati di tahun 2022 ini dan masuk di dalam tanaman termahal di episode sebelumnya di posisi 20, Whippleway bertengger. Jadi memang masih dengan kisaran harga yang cukup mahal untuk Whippleway ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di episode kali ini. Yang pertama adalah tentang Philodendron Whippleway sendiri, apa dan siapa Whippleway itu. Kemudian yang kedua adalah Philodendron Whippleway
di Tokopedia, dan ketiga adalah Toko Devlora, di mana saya membeli dari Whippleway ini. Kita langsung buka aja Whippleway ini. Apakah Whippleway ini sesuai dengan gambar dari slide berikut ya yang dikirimkan oleh Bang Adi Setiawan? Karena salah satu hal yang paling penting adalah tanaman sesuai dengan picture atau sesuai dengan foto di gambar etalase. Dan kalaupun memang kemudian kita mendapatkan gambar yang dikirimkan melalui chat untuk gambar terbaru, maka apakah akan sesuai dengan gambar yang terupdate atau yang terbaru atau yang sesuai dengan kondisi terkini pada saat kita melakukan deal. Saya belum tahu apakah atau sebesar apa Whippleway ini, karena memang baru datang semalam ya. Jadi walaupun saya sudah mengetahui bahwa ini dalam ukuran kecil, dalam ukuran mini, tetapi memang saya belum tahu sama sekali. Salah satu tip bagi pecinta atau plant enthusiast dengan dana jajan tanaman terbatas adalah kita membeli dalam ukuran baby atau dalam ukuran yang kecil, ataupun membeli daun pancing, karena itu adalah salah satu siasat, salah satu taktik kita untuk mendapatkan koleksi tanaman. Jadi saya buka dulu mungkin ya, karena memang agak, saya tidak tahu seperti apa bentuknya, dan karena cukup ketat sepertinya. Jadi untuk paketnya, ini adalah paketnya, jadi cukup aman, cukup rapi. Kemudian dalam kondisi pot yoga coklat seperti ini, dan masih ditutup dengan pot ini dan diisolasi. Jadi kita lihat apakah akan sama dengan foto terbaru dari yang dikirimkan melalui chat. Agak deg-degan juga karena memang saya tidak tahu apakah, semoga dalam keadaan baik, karena setelah sekian lama di oh no, masih kecil sekali ya, dan ada daun yang copot. Ya, ini karena masih baby. Salah satu kendala ketika kita membeli dalam ukuran baby adalah karena memang baby masih dalam kondisi yang fragile, masih rentan gitu ya. Jadi terkadang untuk pengiriman dalam beberapa hari akan sangat beresiko, dan ini kondisinya satu daun sudah copot. Mudah-mudahan bisa survive, bisa bertahan. Ya, ini sudah saya buka semuanya. Jadi ada satu daun yang copot seperti ini, dua sebenarnya. Ini ada dua daun ini seperti ini, kemudian ada satu lagi yang sudah layu ya, kemudian satu lagi yang sudah patah gitu ya, kurang lebih seperti ini, dan sudah copot ternyata. Jadi menyisikan tinggal dua daun dan satu pucuk tunas. Mudah-mudahan bisa bertahan. Walaupun begitu, saya tetap berpositif thinking, tetap memiliki harapan, karena dalam kondisi apapun kita harus tetap
semangat, tetap berpositif thinking, jangan menyerah, jangan berputus asa, jangan kehilangan harapan. Walaupun dengan kondisi seperti ini kita masih tetap memiliki harapan gitu ya. Semoga Whippleway ini juga bisa tumbuh dengan baik, karena memang harga untuk Whippleway ini masih terbilang cukup mahal. Jadi walaupun ukuran baby seperti ini juga terbilang cukup mahal, standar mahal dalam ukuran plant enthusiast seperti saya memiliki dana jajan tanaman yang terbatas. Part pertama atau bagian pertama adalah yang ingin saya sharing dengan teman-teman semua adalah tentang apa dan siapa dari Philodendron Whippleway ini. Philodendron Whippleway ini adalah salah satu kultivar. Jadi dari situs Britain's Botanical dan kalau tidak salah Thinking Huan, saya mendapat informasi bahwa Philodendron Whippleway adalah sebenarnya adalah sport. Mungkin jika teman-teman tahu atau mungkin juga memiliki dari Philodendron Imbe albovariegata, atau sama mungkin dengan yang kita lebih mengenal sebagai Imbe ilsemani variegata, maka ini adalah sport atau turunan dari Philodendron Imbe albovariegata atau Imbe ilsemani. Jadi sport dari variegataannya secara basic bahwa Philodendron Whippleway pertama kali diperkenalkan di California oleh dua bersaudara Dick dan Ralph. Jadi dua bersaudara ini yang kemudian mendapatkan atau mengkreasikan dari Philodendron Whippleway, sedangkan Whippleway sendiri adalah nama jalan di mana keduanya tinggal. Jadi mereka memberikan nama jalan untuk Philodendron kultivar baru, sport dari turunan atau varian dari Philodendron Imbe albovariegata atau Imbe ilsemani. Jadi secara tumbuh kembang ya hampir sama seperti Imbe ilsemani, hanya saja dari variegataannya seperti mungkin slide berikut adalah Whippleway memiliki tangkai daun yang berwarna hijau pucat, kemudian dasar daunnya juga memiliki warna putih atau broken white gitu ya, putih hingga kekreman, dan daun mudanya, tunas daunnya memiliki warna peach, dan di atas permukaan daun yang memiliki dasar warna putih atau kekriman ini memiliki percikan atau bintik-bintik atau speckles gitu ya, atau bercak yang berwarna pink dan hijau. Jadi memang jika dibilang hampir mirip seperti snowdrift. Itulah mungkin yang akan saya bahas di bagian kedua ya. Jadi untuk Philodendron Whippleway ini, perbedaan dengan ilsemani adalah keduanya sama-sama memiliki gaya tumbuh kembang yang merambat vertikal ke atas gitu ya. Tetapi untuk Imbe ilsemani, dari informasi yang saya dapat bahwa Imbe ilsemani lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan Whippleway yang sedikit lebih lambat pertumbuhannya. Itulah mungkin kemudian memang Whippleway juga masih memiliki harga yang cukup mahal. Jadi dalam ukuran seperti ini juga memang memiliki harga yang cukup mahal ya. Tetapi saya mungkin bersyukur bahwa saya dapat bisa mencoba untuk merawat dari ukuran baby seperti ini. Ini sangat kecil sekali. Seperti ini. Masih ada 5 daun, tetapi yang 2 daun sudah copot, jadi tinggal 2 daun, dan ada sedikit, jika dilihat memang ada sedikit bintik hijau gitu ya, walaupun memang karena masih kecil ya, sangat susah juga mungkin seperti ini kurang lebih ya. Itu adalah Whippleway. Jadi yang memberikan yang pertama kali adalah Dick dan Ralph di California.
itulah kemudian mereka memberikan nama jalan di mana mereka tinggal kepada Whippleway yang mereka perkenalkan kepada komunitas tanaman pada saat itu. Tetapi memang saya tidak memiliki informasi kapan ini terjadi, jadi memang mungkin saya akan mencari lebih tahunya di episode-episode mendatang untuk update terbarunya dari informasi tentang Whippleway ini. Satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita membeli secara online adalah bahwa kita tidak bisa mengharapkan tanaman datang sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, karena memang banyak sekali hal yang menentukan kemudian bahwa mungkin saja selama masa perjalanan, apalagi tanaman yang hidup, bahwa tanaman akan stres, kemudian mengalami dehidrasi, datang dalam keadaan layu, daun yang patah, daun yang tertekuk di dalam pengemasan, ataupun bahkan mati. Jadi memang kita tidak bisa mengharapkan 100% sesuai dengan ekspektasi pada saat kita membeli. Itu adalah hal yang mungkin patut diperhatikan ketika kita membeli tanaman secara online. Jadi yang kedua adalah bahwa Philodendron Whippleway yang dijual di Tokopedia. Di dalam Tokopedia memang ada beberapa toko yang menjual Whippleway, tetapi dalam varian dari Fatigata yang berbeda-beda. Untuk varian yang bagus memang memiliki Fatigata dengan dasar warna daun berwarna krem dengan speckles atau percikan atau dengan bintik-bintik berwarna hijau, atau mungkin juga terdapat yang berwarna pink gitu ya, dengan warna dasar daun berwarna putih krem. Kemudian tangkai yang memiliki tangkai daun yang berwarna hijau pucat atau hijau pale gitu ya, green pale, seperti mungkin dalam slide berikut. Ini adalah dari Fatigata Whippleway yang memiliki Fatigata yang baik dan bagus. Kemudian tetapi di Tokopedia juga beberapa toko menjual Whippleway dalam ukuran dan varian Fatigata yang berwarna hijau. Jadi memang memiliki Fatigata yang tidak seperti yang kita harapkan, seperti Whippleway yang sesungguhnya yang memiliki warna dasar krim atau broken white dengan speckles atau dengan percikan putih dan percikan yang berwarna hijau dan pink. Tetapi ada beberapa penjual di Tokopedia seperti slide-slide berikut. Ini adalah dari beberapa penjual yang menjual Whippleway dalam ukuran daun pancing atau mungkin tunas gitu ya, memiliki 2 daun seperti ini, juga berwarna hijau, jadi tidak berwarna putih ke krim-kriman atau broken white atau berwarna kuning gading, tetapi berwarna hijau. Walaupun memang Whippleway ketika pada saat sudah dewasa dan daunnya menua, daunnya akan berubah menjadi warna yang lebih hijau, lebih hijau mint gitu ya. Kemudian semakin berangsur-angsur juga semakin menjadi lebih tua. Jadi itu adalah hal yang perlu diperhatikan. Jadi ketika saya kemudian memutuskan untuk membeli ini daripada membeli daun pancing, karena memang untuk bibit yang ini memiliki warna daun gitu ya, yang memiliki warna dasar putih, broken white, cream. Jadi saya lebih memilih ini daripada saya membeli daun pancing berwarna hijau, karena lebih meyakinkan untuk diri saya sendiri. Walaupun memang masih dalam ukuran kecil, tidak sebanding dengan ukuran Whippleway yang memiliki daun yang lebih besar tetapi dengan warna dasar hijau Fatigata. Jadi memang saya lebih memilih ini. Kemudian di beberapa penjual juga Whippleway seperti slide berikut. Ini adalah Whippleway yang dijual dengan harga 1.500.000 tetapi memiliki warna tangkai daun yang berwarna merah gitu ya. Sedangkan Whippleway sendiri memiliki tangkai daun yang berwarna hijau pucat atau hijau pale gitu ya, atau hijau yang muda. Jadi memang ada perbedaan ketika Whippleway, dan saya mengira bahwa ini adalah Snowdrift. Jadi jika kita membandingkan antara gambar berikut, ini adalah gambar yang dijual, kemudian ini yang sebelah kanan adalah gambar Whippleway. Kemudian jika kita bandingkan dengan
gambar berikut ini adalah gambar dari Snowdrift yang dijual di Tokopedia, kita akan menemukan kesamaan bahwa Whippleway dengan harga 1,5 yang dijual dengan tangkai daun yang berwarna hijau akan memiliki kesamaan tangkai daun dengan Philodendron Snowdrift dengan harga yang tertera di slide berikut. Jadi memang saya berpikir bahwa Snowdrift ini bisa memiliki karakter yang sama, daunnya berwarna keputihan atau broken white atau berwarna krim dengan speckles atau dengan percakan atau dengan bercak-bercak bintik-bintik hijau dan pink. Jadi memang hampir mirip. Jadi pesan saya juga kepada teman-teman, jika membeli Whippleway, perhatikan sekali lagi ciri-cirinya, bahwa ciri-ciri dari Whippleway tidak memiliki tangkai daun yang berwarna kemerahan gitu ya, kurang lebih, tetapi berwarna hijau dengan pucuk daun berwarna peach gitu. Jadi memang Snowdrift memiliki karakter warna dasar yang sama dengan Whippleway. Jadi sekali lagi hati-hati untuk Whippleway sendiri, karena memang karakter daunnya yang sangat dramatis, itu yang saya dapatkan dari Britain's atau Bryan's Botanical. Jadi mereka mengatakan bahwa Whippleway adalah salah satu kultivar terbaik, dianggap sebagai holy grail gitu ya. Jadi sesuatu yang mungkin saya tidak tahu arti literalnya holy grail, tapi mereka menyebutnya bahwa Whippleway adalah holy grail dari Philodendron, sama seperti mungkin Spiritus Sancti. Jadi memang mereka menganggapnya sangat sangat dramatis sekali untuk warna dari Philodendron Whippleway ini. Jadi sekali lagi juga diperhatikan sekali lagi bahwa Whippleway sangat mirip dengan Snowdrift. Perbedaannya pada tangkainya. Jadi teman-teman juga harus memilih antara, jika dengan ketetapan harga atau dengan dana yang tersedia, apakah akan lebih memilih daun pancing atau daun tunas dengan yang sudah dalam ukuran baby. Seperti berikut adalah dari satu daun pancing dari Whippleway. Ini adalah harga yang pola variegata yang terbaik dengan harga yang paling murah gitu ya. Berikut adalah slide-nya, kemudian dengan harga yang paling mahal juga, dengan kondisi yang sudah dalam ukuran remaja, memang memiliki variegata yang sangat cantik, spektakuler, dramatis. Tidak salah kemudian dari Bryan's Botanical mengatakan bahwa Whippleway adalah salah satu holy grail dari Philodendron di genus Philodendron. Sekali lagi patut diperhatikan bahwa Whippleway memiliki tangkai daun yang berwarna hijau kepucatan, sedangkan Snowdrift memiliki tangkai daun yang berwarna kemerahan. Jadi memang keduanya memiliki varian variegata yang hampir mirip. Jika variegata dari Whippleway adalah sport varian dari Imbe ilsemani atau Imbe albo variegata, sedangkan Snowdrift adalah varian sport dari variegata Jungle Fever. Jadi sekali lagi perhatikan baik-baik perbedaannya. Dan yang ketiga adalah toko De Flora. Saya membelinya melalui informasi yang saya dapatkan dari toko D_Flora yang diadminkan atau dimiliki oleh Bang Ade Setiawan yang berkedudukan di Bogor. Jadi sangat rekomendasi banget. Link description-nya saya masukkan di box description di bawah. Jadi jika teman-teman ingin cek toko De Flora silahkan. Tetapi memang toko De Flora lebih banyak, sepertinya jika saya perhatikan, banyak sekali menjual dari spesies-spesies dari genus Anthurium seperti Forsterman ataupun Anthurium papilalilaminum, kurang lebih ya, agak susah memang beberapa nama spesies. Jadi beberapa Anthurium, seperti slide berikut adalah beberapa spesies yang dijual di toko dari De Flora.
berkedudukan di Bogor, memiliki rekor gitu ya, memiliki rekor digital yang baik, dan saya sudah membuktikannya bahwa Devlora, khususnya Bang Adi Setiawan, sudah mengirimkan tanaman yang saya pesan sesuai dengan gambar, sesuai dengan picture gitu ya, sesuai dengan yang di etalase, walaupun memang dalam ukuran baby. Jadi sangat rekomendasi banget untuk teman-teman sekali lagi, bisa jika memiliki wishlist, bisa lihat-lihat di toko Devlora. Harganya walaupun beberapa cukup mahal, tetapi memang sesuai dengan spesiesnya, karena memang beberapa spesies yang dijual adalah spesies yang dikatakan tidak umum gitu, yang cukup langka di pasaran, jadi memang tidak banyak dimiliki oleh masyarakat umum. Jadi sekali lagi silahkan cek. Kemudian untuk Bang Ade Setiawan, saya sekali lagi mengaturkan rasa belasungkawa saya, rasa belas kasih saya, rasa simpati saya yang sedalam-dalamnya untuk istri Bang Ade yang sedang dirawat. Semoga diberikan nikmat kesembuhan, segera cepat pulih kembali sehat seperti sedia kala, dan bisa merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah di tahun 2022 ini bersama Bang Ade dan seluruh keluarga besar di Bogor nanti. Jadi kita mengharapkan juga di bulan Ramadan ini keberkahan, dan pesan sekali lagi kepada seller-seller yang lain bahwa kepercayaan pembeli jangan sampai dirusak dengan membeli mungkin bonggol. Jangan membeli bonggol, pesan saya, jangan membeli bonggol apalagi dengan harga-harga 10.000, 25.000, karena itu sudah pasti adalah penipuan, satu kebohongan gitu ya. Pesan saya bahwa Rp1 yang mereka dapatkan akan mereka pertanggungjawabkan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Dan rasanya bagi saya pribadi sendiri, saya sendiri merasa sangat takut dan gemetar ketika harus membayangkan ketika saya harus mempertanggungjawabkan Rp1 yang saya dapatkan dengan jalan yang tidak baik, dengan menipu mungkin pembeli-pembeli yang memang ingin memiliki tanaman, walaupun tidak hanya tanaman. Sekali lagi bagi seller, jadilah seller yang amanah, yang jujur, bertanggung jawab, berpengetahuan baik dan benar. Karena jangan sampai kita melakukan merusak gitu ya, melakukan sesuatu hal yang tidak baik, tidak elok di ladang mata pencaharian kita, karena keberlanjutan usaha adalah hal yang paling penting, karena bisa kita teringat pada anak cucu kita juga, kita bisa mendapatkan keberkahan dari rezeki yang halal. Dan semoga juga untuk Devlora menjadi toko yang semakin laris, semakin banyak dagangan yang terjual, dan menjadi toko yang semakin jujur, semakin baik, bertanggung jawab, semakin berpengetahuan baik dan benar. Semoga semakin laris dagangannya. Demikian untuk episode kali ini dari channel Taman Kebon Dalem dan Philodendron Whippleway Baby. Sampai jumpa lagi ya. Salam, selamat berpuasa.